Halo semuanya. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Tempatnya cerita-cerita inspiratif, penuh drama, dan bikin kita semua terbawa suasana. Bayangin deh, kalau kalian udah bahagia banget mau ketemu calon mertua, tapi tiba-tiba di acara makan malam, kalian malah dihina habis-habisan. Dikatain gadis miskin, disiram anggur di depan mata tunangan sendiri, dan yang lebih parah, tunangan kalian malah ketawa. Kalian bakal gimana? Marah? Nangis? Atau malah punya rencana rahasia yang bikin mereka semua bangkrut total? Sebelum kita mulai, biar ceritanya makin seru, yuk kita ramaikan kolom komentar. Tulis nama, asal kota, dan hadir di bawah ya. Oke, udah siap kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Langit Jakarta sore itu seolah ikut berdebar seiring dengan detak jantungku. Di dalam mobil sport Alex yang melesat membelah kemacetan ibu kota, aku hanya bisa tersenyum tegang. Rasanya seperti menunggu giliran untuk naik ke panggung paling penting dalam hidupku. Malam ini, setelah 2 tahun menjalin hubungan, aku akhirnya akan bertemu dengan orang tua Alex. Sosok yang selama ini selalu ia puji-puji sebagai panutan dalam hidupnya. Kamu kenapa tegang gitu, sih? Alex tertawa kecil sambil mengusap punggung tanganku. Aku udah bilang kan, orang tuaku itu orangnya sederhana banget. Mereka nggak peduli kamu pakai baju apa, dari mana, yang penting hatimu baik. Mereka pasti langsung suka sama kamu. Kata-kata Alex seharusnya bisa menenangkanku, tapi entah kenapa, firasatku berkata sebaliknya. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Gaun midi berwarna krem dengan aksen rendah sederhana yang kupilih terlihat elegan, tapi tidak mencolok. Rambutku kurai dan wajahku hanya memakai riasan tipis. Aku ingin tampil apa adanya, sesuai dengan yang dikatakan Alex. Aku ingin mereka melihatku sebagai aku, seorang wanita mandiri yang membangun perusahaannya sendiri dari nol. Bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang berhasil. Alex yang kini menjabat sebagai CEO di perusahaan ayahnya, tidak pernah tahu persis seberapa sukses perusahaanku. Ia hanya tahu aku punya perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultan. Itu saja. Bagiku, tidak ada gunanya memamerkan kekayaan. Hubunganku dengan Alex dibangun atas dasar cinta, bukan harta. Aku percaya itu. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil Alex membelok ke sebuah gerbang besi menjulang tinggi, yang terlihat seperti gerbang istana di film-film. Pemandangan di sekitarku benar-benar membuatku tercengang. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, dan sebuah taman luas dengan air mancur di tengahnya membuat rumah ini terasa seperti resor bintang 5. Aku menelan ludah. Ini yang Alex sebut sederhana? Alex, kamu yakin ini alamatnya? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Alex tertawa lagi, aku kan udah bilang, orang tuaku itu sederhana. Mereka cuma punya 1 rumah ini. Jantungku berdebar semakin kencang saat pintu utama terbuka, dan kami disambut oleh seorang asisten rumah tangga berseragam rapi. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutku. Di dalam, dekorasi interiornya sungguh menakjubkan. Lukisan-lukisan senilai jutaan dolar terpajang di dinding, lampu kristal besar tergantung di langit-langit, dan sofa-sofa kulit mewah tampak begitu nyaman. Ini jelas bukan gambaran sederhana yang kupahami. Dari arah tangga, seorang wanita parubaya dengan gaun malam berkilau dan perhiasan berlian di lehernya turun dengan anggun. Rambutnya disanggul rapi dan sorot matanya yang tajam seolah-olah bisa menembus pikiranku. Itulah Madame Rose, ibunda Alex. Di belakangnya, seorang pria dengan tatapan lelah, Pak Richard, ayah Alex, mengikuti dengan langkah lambat. Mama. Alex menyambutnya dengan pelukan hangat. Kenalin, ini aku, kekasihku. Madame Rose tidak langsung menyambutku. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku adalah sebuah barang antik yang ia ragukan keasliannya. Matanya berhenti sejenak di gaun dan tasku, lalu menghela napas. Jadi ini, pacarmu, Alex? Ucapnya dengan nada dingin, syarat dengan keraguan. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian kini terulur, bukan untuk bersalaman, melainkan untuk menyingkap ujung gaun midi yang kupakai. Bagus ya, gaunnya. Kayak gaun-gaun yang dijual di pinggir jalan. Aku tertegun.
Kata-kata itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk harga diriku. Gaun ini, meskipun sederhana, harganya cukup mahal. Tapi aku memilihnya karena aku ingin tampil elegan tanpa berlebihan. Namun, baginya, penampilanku hanya sebatas pinggir jalan. Aku mencoba tersenyum, menahan kekecewaan di dalam hati. Selamat malam, Tante. Senang bisa bertemu, ucapku dengan sopan sambil mengulurkan tangan. Madam Rose menatap tanganku sekilas, lalu beralih ke Alex. Ayo, kita makan malam. Mama sudah siapkan semuanya. Ia berjalan mendahuluiku tanpa membalas jabat tangan. Suasana makan malam terasa begitu dingin. Ayah Alex, Pak Richard, hanya diam dan sesekali mengangguk saat Alex mengajaknya bicara. Semua kendali percakapan ada di tangan Madam Rose, dan itu semua terasa seperti sebuah interogasi. Jadi, kamu bekerja di mana, Nak? Tanyanya sambil mengaduk sup krimnya. Saya punya perusahaan konsultan, Tante. Perusahaan saya membantu perusahaan lain dalam hal pengembangan strategi dan bisnis, jawabku sejelas mungkin. Madam Rose mendengus pelan. Oh, perusahaan konsultan. Kecil-kecilan, ya? Aku mencoba mempertahankan senyumku, bisa dibilang begitu, Tante. Tapi kami sudah cukup stabil dan punya beberapa klien besar. Klien besar? Siapa? Perusahaan seperti apa yang mau menggunakan jasa perusahaan kecil seperti milikmu? Ia melirik Alex, seolah meminta Alex untuk menjelaskan. Mungkin kliennya sama-sama kecil. MA, jawab Alex sambil tertawa. Tawanya itu, entah kenapa, terasa seperti pukulan. Pukulan telak yang membuatku tersadar bahwa pria yang kupuja selama ini bukanlah orang yang sama dengan yang kuharapkan. Ia tidak membelaku, bahkan ia ikut merendahkanku. Aku mencoba mengabaikan rasa sakit itu dan melanjutkan, kami punya beberapa klien dari berbagai sektor, Tante. Termasuk klien di bidang properti dan teknologi. Madam Rose mendengus lagi, kali ini lebih keras. Properti? Jangan-jangan mereka cuma developer ruko-ruko di pinggir kota. Cah. Kalau mau naik kelas, kamu harus cari klien dari sektor yang lebih bonafit, seperti manufaktur atau ekspor-impor. Seperti perusahaan kita. Aku hanya diam, menatap Madam Rose yang terus memamerkan perhiasannya. Ia berbicara tentang perusahaan Alex, tentang bagaimana mereka sudah memonopoli beberapa sektor, dan bagaimana mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Ia juga menceritakan bagaimana ia membesarkan Alex, memberikan semua yang terbaik agar Alex bisa menjadi CEO yang sukses. Di matanya, aku hanya seorang wanita biasa yang tidak pantas berada di meja makan yang sama dengannya. Aku sadar, pertemuan ini bukanlah tentang perkenalan, melainkan tentang penilaian dan penghakiman. Puncaknya terjadi saat kami selesai makan. Pelayan membawa anggur merah. Madam Rose mengambil satu gelas, lalu mendekatiku. Kamu tahu, anggur merah ini mahal sekali, katanya sambil menggerakkan gelasnya di depan mataku. Harganya lebih mahal dari seluruh isi lemari bajumu. Barang mewah seperti ini seharusnya hanya dipegang oleh orang-orang berkelas. Bukan orang sepertimu. Sebelum aku sempat menjawab, ia mengangkat gelasnya, lalu tanpa ragu, ia menyiramkan seluruh anggur merah itu ke wajahku. Anggur yang dingin dan lengket itu menetes dari rambutku, membasahi wajah, leher, dan gaun kremku. Aku hanya diam, menahan diri. Madam Rose tertawa. Itu untuk membersihkan kuman yang ada di tubuhmu, gadis miskin, ucapnya dengan lantang. Alex ini calon CEO, dan kamu hanyalah parasit yang ingin menempel di hidupnya. Kalau kamu mau menikahi anakku, bayar 300 juta rupiah. Itu baru pantas untuk mahar seorang wanita kelas rendahan sepertimu. Mataku memanas, tapi aku tidak ingin menangis. Aku menatap Alex yang duduk di sampingnya. Pria yang kuanggap belahan jiwaku itu, kini sedang tertawa terbahak-bahak melihatku basah kuyup. Tawanya itu, membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, senyumku mengembang. Senyum yang begitu tulus, bukan senyum palsu. Aku memegang leherku, lalu menatap Madam Rose. Saya mengerti, Tante, kataku dengan suara tenang. Kalau begitu, saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya lakukan di sini. Aku menatap Alex, yang masih tertawa, lalu aku menatap Madam Rose dan Pak Richard. Aku lalu tersenyum lagi.
Kalau begitu, saya akan batalkan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan nada merendahkan, kini sunyi. Mata Alex membelalak. Tawa Madam Rose langsung terhenti. Pak Richard, yang tadinya diam, kini menatapku dengan kening berkerut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pikir aku hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Satu kalimat sederhana, kalau begitu, saya akan batalkan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Menggantung di udara seperti gema yang memekakkan telinga. Ruang makan mewah yang tadinya penuh dengan tawa dan nada merendahkan, kini diselimuti keheningan yang mencekam. Wajah Alex, yang beberapa detik lalu masih terbahak-bahak, kini pucat pasi. Tawanya lenyap, digantikan oleh kerutan bingung di keningnya. Madam Rose, yang tadinya menatapku dengan tatapan sinis, kini mematung dengan gelas anggur di tangan. Ekspresinya yang penuh kesombongan seolah membeku. Sementara itu, Pak Richard, yang sedari tadi hanya diam, kini menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah ia mencoba mencari jawaban atas pernyataan mengejutkan itu. Aku berdiri, tidak lagi menahan senyum di wajahku. Anggur merah yang menetes dari rambut dan wajahku terasa dingin dan lengket. Tapi itu tidak lagi penting. Rasa sakit hati yang tadinya begitu menusuk kini berubah menjadi kekuatan. Aku menatap mata Alex, yang kini menatapku dengan campuran kebingungan dan ketakutan. Ada apa, sayang? Kamu bercanda, kan? Ucapnya, suaranya terdengar goyah. Aku hanya menggeleng pelan. Alex, selama ini, kamu selalu bilang cinta itu buta. Tapi aku rasa, cinta itu tidak buta. Hanya saja, terkadang ia membuat kita lupa bahwa ada orang yang tidak pantas untuk kita cintai. Aku mengalihkan pandanganku ke Madam Rose. Ia tampak begitu syok hingga tidak bisa berkata-kata. Tante, saya harap anggur ini tidak terlalu sulit dibersihkan dari gaun saya. Karena saya tidak yakin apakah akan ada lagi yang bisa membersihkan masalah yang akan datang ke pintu Anda. Kataku dengan suara yang rendah namun penuh ketegasan. Tanpa menunggu balasan dari siapapun, aku berbalik dan berjalan menuju pintu utama. Langkahku mantap, tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Aku bisa mendengar suara Alex memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Saat pintu utama tertutup di belakangku, aku mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya, semuanya selesai. Hubungan yang kupikir dibangun atas dasar ketulusan, ternyata hanyalah ilusi. Alex dan keluarganya tidak pernah melihatku sebagai diriku. Mereka hanya melihatku sebagai gadis miskin yang beruntung bisa bersanding dengan pria dari keluarga kaya. Di luar gerbang, aku menghentikan taksi pertama yang lewat. Saat mobil mulai melaju, ponselku bergetar tanpa henti. Ada belasan pesan dari Alex. Sayang, kamu di mana? Maafkan Mama, dia cuma bercanda. Pulang ya, aku janji bakal marahin Mama. Kenapa kamu bilang akan batalkan kerjasama? Kamu nggak serius kan? Please angkat teleponku. Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa ada niat untuk membalasnya. Setelah 2 tahun, aku akhirnya tahu siapa Alex dan keluarganya sebenarnya. Mereka tidak menghargai siapapun yang tidak selevel dengan mereka. Cinta Alex yang selama ini kuduga tulus ternyata hanyalah omong kosong. Sesampainya di apartemen, aku langsung menuju kamar mandi. Di bawah guyuran air hangat, aku membiarkan diriku memproses semua yang terjadi. Air mata yang kutahan di hadapan mereka, kini mengalir deras. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku lega karena akhirnya aku terbebas dari hubungan yang beracun ini. Setelah merasa lebih baik, aku mengambil ponselku dan menghubungi asistenku. Clara. Clara, kamu masih di kantor? Tanyaku begitu panggilannya terhubung. Masih, Bu. Ada apa, Bu? Ini sudah jam 10 malam. Jawabnya dengan nada khawatir. Clara, saya minta tolong. Segera siapkan semua berkas pembatalan kontrak dengan PT Jaya Kusuma Holding. Saya ingin semua kerjasama diakhiri mulai malam ini juga. Dokumen resminya kirim besok pagi. Clara terdiam sejenak. Aku bisa mendengar suara napasnya yang terkejut. PT Jaya Kusuma Holding adalah perusahaan keluarga Alex, dan juga klien terbesar kami. Kontrak yang kami pegang nilainya sangat fantastis, dan kerja sama ini sudah terjalin selama 5 tahun.
Clara pasti terkejut dengan keputusanku yang mendadak. Maaf, Bu, tapi, apa ada masalah? Pembatalan kontrak sebesar itu bisa berdampak besar bagi perusahaan kita, ucapnya hati-hati. Itu sudah keputusan saya, Clara. Saya tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Ini masalah pribadi, tapi dampaknya akan lebih baik untuk perusahaan kita dalam jangka panjang. Percayalah pada saya, kataku meyakinkan. Baik, Bu. Saya akan segera siapkan, jawabnya dengan suara yang pasrah. Aku menghela napas lega. Ini adalah langkah pertama dari rencanaku. Meskipun rasanya sakit, aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanku dan menganggap enteng diriku lagi. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya, dan mereka akan merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Alex, kekacauan mulai terjadi. Setelah aku pergi, Alex dan orang tuanya masih duduk di meja makan, tenggelam dalam keheningan yang tegang. Alex, kamu kenal gadis itu kan? Tanya Madame Rose, suaranya sedikit gemetar. Apa dia benar-benar punya perusahaan? Iya, Ma, dia punya perusahaan konsultan. Tapi cuma perusahaan kecil. Paling cuma punya 3 atau 4 karyawan. Mana mungkin dia bisa membatalkan kerjasama dengan kita? Jawab Alex, mencoba meyakinkan ibunya, dan juga dirinya sendiri. Tapi, kenapa dia berani sekali bicara seperti itu? Sambung Pak Richard, yang sedari tadi hanya diam. Apakah kamu tahu dia bekerja sama dengan perusahaan mana saja? Alex menggeleng. Dia bilang dia punya beberapa klien besar, Pak, tapi dia tidak pernah menyebut nama. Aku tidak tahu kenapa dia berani mengancam begitu. Paling juga cuma gertakan, Pak. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Sekitar pukul 23, ponsel Pak Richard berdering. Nama, Doni, divisi pemasaran, terpampang di layar. Ada apa, Don? Tanya Pak Richard dengan nada kesal. Maaf Pak Richard, saya menelepon malam-malam begini. Saya mau lapor. Tiba-tiba, ada email dari PT Global Solutions. Mereka membatalkan semua kontrak dan kerjasama dengan kita. Tanpa alasan, Pak. Suara Doni terdengar panik. Jantung Pak Richard berdebar kencang. PT Global Solutions adalah perusahaan utama mereka. Mereka adalah klien terbesar yang menyumbang hampir 70% pendapatan perusahaan mereka. Alex, kamu dengar itu? Tanya Pak Richard. Wajahnya pucat. Alex mengangguk. Ia ikut panik. Mungkin itu cuma kesalahan, Pak. Mungkin mereka salah kirim email. Doni, kamu coba telepon mereka, perintah Pak Richard. Tak lama kemudian, ponsel Alex berdering. Teman-teman sesama CEO meneleponnya, menanyakan hal yang sama. Mereka semua kebingungan. Alex, ini ada apa? Kenapa PT Global Solutions membatalkan kontrak mereka dengan perusahaanmu? Tanya salah satu temannya. Alex tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu. Madame Rose yang melihat kepanikan di wajah suami dan anaknya, langsung mengambil alih. Ia menghubungi kepala pemasaran mereka. Coba kamu cari tahu, kenapa mereka membatalkan kerjasama. Cari tahu siapa pemilik perusahaan itu. Tak lama kemudian, sebuah nama terkirim ke ponsel Madame Rose. Nama yang sangat familiar. Nama yang ia dengar dari Alex. Alex, ini siapa? Ada apa dengan nama ini? Tanyanya, suaranya kini bergetar. Alex mengambil ponsel ibunya, dan matanya membelalak. Di layar, ada nama lengkap dan wajah yang sangat dikenalnya. Wajah yang baru saja ia hina dan tertawakan beberapa jam yang lalu. Mama, ini, kata Alex dengan suara tertahan. Jangan bilang dia yang punya perusahaan itu, teriak Madame Rose histeris. Jangan bercanda, Alex. Pak Richard, yang sudah menerima beberapa telepon lagi, kini menatap anak dan istrinya dengan tatapan nanar. Alex, kamu bodoh. Kenapa kamu tidak pernah bilang dia adalah pemilik PT Global Solutions? Aku tidak tahu, Pak. Dia tidak pernah bilang. Dia cuma bilang punya perusahaan konsultan kecil. Teriak Alex, ia menyalahkan aku. PT Global Solutions bukan perusahaan konsultan kecil. Mereka adalah perusahaan konsultan terbesar di Indonesia,
Alex. Mereka juga yang selama ini membantu kita untuk bernegosiasi dengan klien-klien besar lainnya. Selama ini kita bangga karena kita punya klien terbesar di seluruh Asia, tapi kita tidak pernah tahu bahwa perusahaan itu sebenarnya adalah perusahaan dia. Pak Richard menggelengkan kepalanya. Kita tamat. Madam Rose terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini berubah menjadi ketakutan. Ia meraba-raba dadanya, seolah ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa membayangkan kehancuran yang akan menimpa keluarganya. Malam itu, bukan hanya gaun, aku, yang basah. Hati keluarga Alex juga sudah basah. Basah karena ketakutan. Pagi datang dengan cepat. Saat sinar matahari pertama menembus tirai di kamarku, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Semalam, setelah mengamankan pembatalan kontrak, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku tidak perlu lagi menahan diri untuk tidak membalas hinaan. Yang terpenting, aku tidak perlu lagi berpura-pura buta akan cinta yang ternyata rapuh. Keputusan untuk mengakhiri segalanya, meskipun sulit, terasa begitu benar. Malam itu aku tidur dengan nyenyak, tanpa ada mimpi buruk yang menghantui. Di meja makan, aku menyantap sarapan ringan sambil membaca berita pagi. Ponselku yang tadinya senyap kini kembali bergetar. Alex dan Madam Rose. Belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan masuk. Aku hanya menatapnya tanpa minat, lalu mematikan notifikasinya. Mereka tidak lagi memiliki tempat di hidupku. Jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor. Suasana di lobi terasa sedikit berbeda. Para karyawan terlihat lebih bersemangat, seolah ada energi baru yang menyelimuti seluruh gedung. Saat aku memasuki ruanganku, Clara sudah menunggu di meja kerjaku. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak tegang. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan suara pelan. "Ini dokumen pembatalan kontrak dengan PT Jaya Kusuma Holding. Sudah saya kirimkan ke email mereka, dan sudah ada balasan konfirmasi penerimaan." Aku mengangguk sambil mengambil dokumen itu. "Terima kasih, Clara. Apa mereka menelepon?" "Belum, Bu. Tapi, saya sudah membaca beberapa berita pagi. Saham mereka langsung anjlok. Saya dengar mereka baru saja gagal dalam negosiasi besar, tapi beritanya masih simpang siur." Aku tersenyum tipis. Itu bukan kesalahan negosiasi. Itu adalah konsekuensi. "Clara, saya ingin kamu siapkan rapat dengan semua kepala divisi pukul 10 pagi ini. Kita akan bicarakan proyek-proyek baru dan strategi untuk mengatasi dampak dari pembatalan kontrak ini. Saya ingin kita fokus pada klien lain dan mencari partner baru." Clara mengangguk, namun raut wajahnya masih menunjukkan keraguan. "Bu, apa? Ini benar-benar tidak akan memengaruhi kita." Aku menatapnya dengan yakin. "Clara, ingat, kita adalah PT Global Solutions. Kita tidak bergantung pada satu klien, seberapapun besarnya. Kita bekerja karena kita punya visi dan misi yang jelas. Kita tidak akan goyah hanya karena satu pohon tumbang. Sekarang, silakan siapkan semuanya." Clara keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih mantap. Aku bersandar di kursi dan menghela napas. Aku memang tidak pernah menyembunyikan identitasku. Hanya saja aku selalu membiarkan orang lain menganggapku biasa-biasa saja. Aku membangun PT Global Solutions dari nol, berkat kerja keras dan perjuangan. Dulu, aku hanyalah seorang gadis muda yang memiliki ide brilian, tapi tidak punya modal. Aku bahkan pernah tidur di kantor saking sibuknya. Namun, aku tidak pernah menyerah. Aku membangunnya dari perusahaan konsultan kecil, hingga menjadi raksasa yang tidak terlihat. Aku tidak pernah mau memamerkan kekayaanku, karena bagiku, nilai sejati ada pada diri kita, bukan pada harta. Dan itulah yang tidak pernah dipahami Alex dan keluarganya. Mereka hanya bisa melihat label, tanpa pernah berusaha melihat orang di baliknya. Sementara itu, di rumah keluarga Alex, suasana pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi neraka. Telepon terus berdering tanpa henti, dari klien, kolega, hingga wartawan. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Kenapa saham perusahaan anjlok dan mengapa PT Global Solutions membatalkan kontrak?
Apa-apaan ini? Kenapa mereka semua menelepon kita? Teriak Madam Rose histeris. Alex, kamu harus hubungi gadis itu. Telepon dia. Minta dia untuk kembali. Alex hanya bisa menggeleng. Aku sudah coba, Ma. Dia sudah memblokir nomorku. Aku tidak bisa menghubunginya. Pak Richard, yang terlihat jauh lebih tua dari semalam, duduk di sofa, memijat pelipisnya. Kita tamat, bisiknya berulang-ulang. Richard, jangan bilang seperti itu. Madam Rose membentak. Ini cuma gertakan. Itu cuma gadis miskin yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan berani menghancurkan kita. Kamu bodoh, Rose. Dia bukan gadis miskin. Teriak Pak Richard. Suaranya penuh amarah. Aku baru saja menerima email dari direksi. Mereka memberitahuku bahwa PT Global Solutions adalah perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita selama 5 tahun terakhir. Selama ini kita bangga karena kita bisa lolos dari krisis. Itu semua berkat mereka. Mereka yang membuat kita terlihat kuat. Aku terlalu sibuk dengan proyek-proyek besar, sampai-sampai aku tidak pernah menyadari bahwa kita terlalu bergantung pada satu klien. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bilang dia adalah pemilik perusahaan itu? Balas Madam Rose. Mana kita tahu? Dia tidak pernah bilang karena kamu dan Alex tidak pernah memberinya kesempatan untuk bicara. Pak Richard berdiri, wajahnya merah padam. Aku bahkan tidak pernah tahu dia siapa, karena kita selalu merendahkannya. Alex, yang menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya, kini merasa hancur. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hubungannya dengan aku bisa berakhir seperti ini. Ia tidak pernah tahu bahwa aku adalah pemilik PT Global Solutions. Baginya, aku hanyalah wanita sederhana, manis, dan tulus yang berhasil mencuri hatinya. Ia tidak pernah berpikir untuk bertanya lebih dalam tentang kehidupannya. Ia terlalu sibuk dengan egonya, dengan prestise keluarganya, sampai-sampai ia mengabaikan fakta bahwa aku mungkin memiliki kehidupan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak, Ma, aku akan coba ke apartemennya, kata Alex, suaranya goyah. Aku akan minta maaf. Aku akan minta dia kembali. Alex langsung pergi. Ia menyetir mobilnya secepat mungkin menuju apartemenku. Sepanjang jalan, ia membayangkan bagaimana ia akan meminta maaf. Ia akan berlutut di hadapanku, ia akan memohon, ia akan melakukan apa saja agar aku mau kembali. Namun, sesampainya di apartemenku, ia disambut oleh satpam. Maaf, Bapak tidak diizinkan masuk, kata satpam itu. Ibu, aku sudah memberikan instruksi. Katanya, kalau ada pria yang datang dengan mobil sport, tidak boleh diizinkan masuk. Hati Alex hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pria yang selama ini merasa paling berkuasa, kini merasa begitu tak berdaya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ketika Alex kembali, ia mendapati kedua orang tuanya sedang menonton berita. Di layar TV, wajah seorang reporter tampak serius. Saham PT Jayakusuma Holding hari ini anjlok hingga 80%. Menurut informasi yang kami dapat, penurunan drastis ini disebabkan oleh pembatalan kontrak dari PT Global Solutions, klien terbesar mereka. Saat ini, PT Jayakusuma Holding sedang mengalami krisis keuangan yang parah. Beberapa proyek besar mereka, termasuk proyek pembangunan superblok senilai 10 triliun rupiah, kini terancam batal karena tidak adanya sokongan dana. Diduga, PT Jayakusuma Holding sudah sangat bergantung pada PT Global Solutions selama beberapa tahun terakhir, dan pembatalan kontrak ini seolah menjadi pukulan telak bagi mereka. Madam Rose dan Pak Richard mematung di tempat. Mereka tidak bisa lagi berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa gertakan dari gadis miskin itu bisa menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghancurkan masa depan mereka sendiri. Malam itu, di tengah kegelapan, mereka hanya bisa menyesali kebodohan mereka. Pagi itu, di lantai atas gedung pencakar langit PT Jayakusuma Holding, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan,
tapi karena hawa ketegangan dan kepanikan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Para direktur dan manajer tampak mondar-mandir dengan wajah pucat. Telepon-telepon terus berdering tanpa henti, dan setiap deringannya terasa seperti lonceng kematian. Di balik kaca ruangan CEO, Alex duduk di kursi kebanggaannya. Namun kini ia terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini kusut, matanya merah karena kurang tidur. Di hadapannya, Pak Richard, ayahnya, berdiri membelakangi jendela besar, menatap pemandangan kota yang seolah tak peduli dengan kehancuran yang mereka rasakan. "Papa, bagaimana ini? Saham kita terus anjlok." Para investor menelepon dan menanyakan apa yang terjadi. "Beberapa dari mereka sudah menarik modalnya," kata Alex, suaranya terdengar putus asa. Pak Richard tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, berat, seolah membawa beban ribuan ton. "Kita sudah tamat, Alex. Aku sudah menghubungi semua kenalan, semua partner bisnis. Tidak ada yang mau membantu. Mereka semua tahu. Pembatalan kontrak dari PT Global Solutions adalah sinyal bahwa kita tidak lagi bonafit." Madam Rose masuk ruangan dengan terburu-buru. Wajahnya yang biasa dihiasi riasan sempurna kini terlihat berantakan. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mahalnya, dan tatapan matanya dipenuhi ketakutan. "Richard, kita tidak bisa diam saja. Kita harus ke kantor gadis itu. Kita harus minta maaf padanya. Kita harus memohon." Alex menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Ma, dia sudah memblokir semua nomorku. Aku sudah coba meneleponnya dari nomor lain, tapi dia tidak mau mengangkat. Aku sudah datang ke apartemennya, tapi satpamnya tidak membiarkanku masuk. Dia sudah benar-benar menghindariku. Tapi ini satu-satunya cara. Kita tidak punya pilihan lain," teriak Madam Rose, suaranya serak. "Kita harus membuatnya kasihan pada kita. Kita harus berlutut di hadapannya kalau perlu." Pak Richard berbalik, tatapannya lelah. "Kau pikir dengan begitu semuanya akan kembali normal, Rose? Kau pikir gadis itu sebodoh itu? Kau sudah menyiram wajahnya dengan anggur. Kau menyebutnya gadis miskin, dan kau menertawakannya bersama Alex. Harga dirinya sudah hancur. Kau pikir hanya dengan meminta maaf semuanya akan kembali seperti semula. Itu kan salahmu juga. Kenapa kau tidak pernah bilang bahwa PT Global Solutions adalah klien terbesar kita? Kenapa kau menyembunyikan identitasnya?" Balas Madam Rose. "Dia yang menyembunyikannya, Rose. Dia tidak pernah mau memamerkan kekayaannya. Aku bahkan tidak tahu dia pemilik PT Global Solutions sampai direksi memberitahuku. Dia hanya bilang punya perusahaan konsultan kecil." Teriak Pak Richard. Alex menyela, "Stop, Pak, Ma. Percuma kalian saling menyalahkan. Yang terpenting sekarang, kita harus melakukan sesuatu. Mama benar. Kita harus menemui dia. Kita harus ke kantornya. Kita harus menemuinya secara langsung." Dengan langkah berat, ketiganya meninggalkan gedung yang kini terasa seperti neraka. Mereka naik mobil, yang kini terasa begitu sempit dan senyap. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Pikiran mereka semua dipenuhi oleh satu hal. "Aku." Alex membayangkan kenangan-kenangan manis bersamaku. Ia ingat bagaimana aku selalu tersenyum, bagaimana aku selalu ada untuknya, dan bagaimana ia tidak pernah peduli dengan siapa aku sebenarnya. Ia terlalu sibuk dengan egonya, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ia sedang menghancurkan berlian di tangannya. Tiba di depan sebuah gedung perkantoran mewah yang menjulang tinggi, mereka bertiga menatapnya dengan tatapan tak percaya. Di bagian atas gedung, terukir dengan megah tulisan PT Global Solution. Gedung itu, yang berdiri kokoh dan modern, terlihat seperti benteng yang tak bisa ditembus. Dibandingkan dengan gedung mereka, gedung ini jauh lebih modern dan lebih mewah. Di lobi, mereka disambut oleh seorang satpam yang ramah, namun terlihat profesional. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu?" "Kami ingin bertemu dengan pemilik PT Global Solutions," kata Madam Rose dengan suara sedikit sombong, berusaha mengembalikan martabatnya yang sudah hancur. "Apakah sudah membuat janji?" "Belum. Tapi bilang saja kami keluarga Alex. Kami kenal dekat dengan pemilik perusahaan ini."
Satpam itu menatap mereka dengan sopan, lalu tersenyum. Maaf, Bapak dan Ibu. Pemilik perusahaan ini hanya menerima tamu yang sudah membuat janji. Kamu tidak tahu siapa kami. Bentak Madam Rose, egonya kembali mengambil alih. Kami adalah pemilik PT Jaya Kusuma Holding. Kami adalah keluarga calon tunangan pemilik perusahaan ini. Satpam itu hanya tersenyum sopan. Maaf, Ibu. Saya hanya menjalankan tugas. Anda bisa menghubungi sekretaris Ibu, aku, untuk membuat janji. Silakan cek di website kami. Alex, yang melihat ibunya mulai lepas kendali, langsung menyela. Maaf, Pak. Kami benar-benar tidak membuat janji. Tapi ini sangat penting. Bisakah Bapak meneleponnya? Bilang saja ini Alex. Saya tunangannya. Satpam itu mengangguk, lalu mengambil teleponnya. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon dan menatap Alex. Maaf, Bapak Alex. Ibu, aku tidak mau diganggu. Beliau sedang rapat penting. Hati Alex hancur. Bahkan untuk bertemu saja, ia sudah tidak bisa. Mereka bertiga terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka melihat para karyawan PT Global Solutions yang lalu lalang. Mereka semua tampak bahagia, bersemangat, dan berpakaian rapi. Mereka terlihat seperti orang-orang yang bekerja di perusahaan impian. 1 jam kemudian, pintu lift terbuka dan keluarlah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Aku, dengan balutan blazer putih dan celana panjang hitam, berjalan keluar dari lift bersama Clara dan seorang pria parubaya yang terlihat seperti investor asing. Aku tidak melihat ke arah mereka, aku sibuk berbicara dengan pria itu sambil tersenyum. Ia pun tampak begitu bersemangat. Madam Rose langsung berteriak, "Gadis miskin, tunggu." Langkahku terhenti. Aku menoleh, menatap mereka bertiga yang berdiri di lobi. Wajah Alex memohon, Madam Rose tampak putus asa, dan Pak Richard terlihat hancur. Aku menghela napas, lalu menyuruh Clara dan pria itu untuk menungguku di mobil. Aku berjalan menghampiri mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Tanyaku dengan suara tenang. Madam Rose langsung memegang tanganku. "Nak, maafkan Tante. Tante tidak tahu. Tante tidak tahu kalau kamu pemilik PT Global Solutions. Tante tidak tahu kalau kamu adalah wanita hebat. Maafkan Tante." Aku menarik tanganku pelan. "Tidak perlu, Tante. Anggur yang Tante siramkan semalam sudah membersihkan semua masalah di antara kita." Alex langsung maju. "Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku janji akan berlutut di hadapanmu. Aku akan melakukan apa saja agar kamu mau memaafkan aku." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Maaf, Alex. Aku tidak tahu siapa yang kamu panggil, sayang. Dan kamu tidak perlu berlutut. Kita tidak memiliki hubungan apa-apa. 2 tahun yang lalu, aku pikir kita punya segalanya. Tapi semalam, aku baru tahu, kita tidak punya apa-apa." Pak Richard, yang sedari tadi diam, kini maju. "Nak, Ayah, saya juga minta maaf. Tolong, selamatkan perusahaan kami. Kami akan bangkrut." Aku menghela napas. "Maaf, Pak Richard. Saya tidak bisa. Perusahaan Anda sudah hancur dari dalam. Saya tidak akan pernah mau membangunnya lagi. Selama ini, perusahaan Anda hanya bergantung pada satu klien, yang Anda sebut perusahaan konsultan kecil. Anda tidak pernah berusaha mencari partner lain, karena Anda merasa sudah terlalu besar. Anda merendahkan orang lain, karena Anda merasa sudah di puncak. Saya tidak bisa membantu orang yang hanya bisa merendahkan orang lain." Madam Rose tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk kakiku, memohon. "Nak, jangan begini, tolong. Tante tidak bisa hidup kalau perusahaan kita bangkrut. Alex adalah satu-satunya anak Tante. Kalau dia gagal, Tante tidak tahu harus berbuat apa. Tolonglah, Nak." Aku tidak bergeming. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Tante, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Salah satunya adalah harga diri. Saya tidak bisa menolong Anda, karena Anda dan keluarga sudah menghancurkan harga diri saya." Aku menunduk dan berbisik, "Dan,
Jujur saja, saya sudah muak berpura-pura menjadi tunangan Alex. Saya tidak bisa menikah dengan pria yang tidak bisa membela wanitanya sendiri. Aku berbalik dan meninggalkan mereka. Saat aku berjalan menuju mobil, aku bisa mendengar suara tangis Madame Rose dan isak tangis Alex. Mereka berdua berlutut di lantai lobi, menangis tanpa malu. Mereka telah kehilangan segalanya. Aku masuk ke dalam mobil, di mana Clara dan pria itu sudah menunggu. Clara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang terjadi di lobi, tapi ia bisa merasakan emosinya. Pria itu, yang bernama Tuan Richard, menatapku dengan tatapan kagum. "Anda wanita yang sangat kuat," katanya. Aku tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Tuan Richard. Kita lanjutkan pembicaraan kita." Di belakangku, di lobi yang sama, aku tahu bahwa Alex dan keluarganya masih berlutut, menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Mereka sudah mendapatkan konsekuensinya. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka hidup bagi keluarga Alex. Berita tentang kebangkrutan PT Jaya Kusuma Holding menjadi berita utama di setiap media bisnis, seolah menjadi kisah dramatis yang dinantikan publik. Saham perusahaan yang sudah anjlok, kini tidak bernilai sama sekali. Para pemegang saham dan investor berbondong-bondong mengajukan tuntutan hukum. Pak Richard, yang tadinya sosok pengusaha yang dihormati, kini harus bolak-balik ke pengadilan, wajahnya lelah dan putus asa. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat membungkuk. Rambutnya memutih dalam semalam, dan tatapan matanya kosong. Madame Rose, yang dulu selalu dikelilingi barang-barang mewah, kini hanya bisa terdiam di kamar. Ia tidak lagi peduli dengan riasan atau perhiasan. Yang ia pedulikan hanyalah nasibnya, nasib keluarganya, yang kini tergantung di ujung tanduk. Sementara itu, Alex, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ayahnya, kini merasakan dampak terbesar dari kehancuran itu. Ia diberhentikan dari jabatannya, dan semua rekan bisnisnya menjauhinya. Ponselnya yang tadinya tidak pernah sepi, kini sunyi. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, namun tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Mereka semua tahu bahwa ia adalah anak dari pengusaha yang bangkrut, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Alex, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan mudah, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak memiliki keterampilan apa-apa. Ia hanya tahu bagaimana cara menghabiskan uang, bukan cara menghasilkannya. 2 bulan setelah pembatalan kontrak, surat dari pengadilan akhirnya datang. PT Jaya Kusuma Holding dinyatakan bangkrut. Seluruh aset perusahaan disita, termasuk aset pribadi Pak Richard dan Madame Rose yang dijadikan jaminan. Mereka dipaksa untuk menjual semua barang berharga mereka. Koleksi lukisan antik, perhiasan berlian, tas bermerek, semua dijual dengan harga murah. Namun, itu semua tidak cukup. Hutang perusahaan terlalu besar. Satu persatu, semua yang mereka miliki hilang. Pertama, mobil-mobil mewah mereka disita. Lalu, koleksi jam tangan mahal Pak Richard. Kemudian, koleksi perhiasan Madame Rose. Alex menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat hidupnya hancur. Malam itu, ia duduk di pinggir jalan, memandangi mobil mewahnya yang disita. Ia tidak bisa menahan air matanya. Pria yang tadinya sombong, kini hanyalah pria yang hancur. Puncaknya, pada suatu sore yang mendung, sebuah truk pindahan datang ke rumah mereka. Pintu gerbang terbuka, dan beberapa petugas masuk. Mereka membawa surat pengosongan rumah. Keluarga Alex harus meninggalkan rumah mewah mereka. "Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa melakukan ini," teriak Madame Rose histeris. Ia berusaha menghalangi para petugas, namun tidak ada yang mendengarkannya. "Maaf, Bu, tapi ini sudah keputusan pengadilan," kata salah satu petugas dengan sopan. "Rumah ini sudah disita." Madame Rose menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk pintu rumahnya, seolah ia tidak mau melepaskannya. "Tidak, ini rumahku. Aku tidak mau pergi." Alex dan Pak Richard hanya bisa menatapnya dengan tatapan putus asa. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Dengan hati yang hancur, mereka meninggalkan rumah itu. Mereka tidak punya tempat untuk pergi.
Malam itu, mereka menginap di sebuah hotel bintang 3. Ini adalah tempat termurah yang mereka bisa temukan. Madame Rose, yang terbiasa tidur di kasur empuk, kini harus tidur di kasur yang keras. Ia tidak bisa berhenti menangis. Pak Richard hanya bisa memandangi istrinya dengan tatapan iba. Aku akan cari jalan keluar, Ma, bisik Alex, berusaha menenangkan ibunya. Namun, Alex tidak bisa melakukan apa-apa. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba mengirim pesan, tapi tidak ada yang membalas. Mereka semua menghindarinya, seolah ia adalah penyakit menular. Alex sadar bahwa teman-temannya hanya mau dekat dengannya karena uang dan kekuasaan ayahnya. Sekarang, setelah semua itu hilang, mereka juga hilang. Keesokan harinya, mereka pindah ke sebuah apartemen kecil. Apartemen itu sangat jauh dari pusat kota. Udaranya pengap, dan ukurannya hanya 1/10 dari rumah mereka. Madame Rose, yang terbiasa dilayani, kini harus mencuci piring, memasak, dan membersihkan rumah sendiri. Ia selalu mengeluh. Bagaimana bisa aku hidup seperti ini? Aku tidak bisa. Alex, yang tidak pernah memasak seumur hidupnya, kini harus belajar. Ia mencoba memasak nasi, tapi hasilnya gosong. Ia mencoba memasak mie instan, tapi hasilnya terlalu asin. Ia merindukan masakan aku, yang selalu sederhana namun lezat. Ia menyesal. Ia menyesal karena tidak pernah menghargai aku. Suatu hari, saat Alex sedang berjalan di pinggir jalan, ia melihat sebuah kafe yang ramai. Ia mengenali kafe itu. Itu adalah kafe tempat ia dan aku sering bertemu. Ia masuk, berharap bisa melihat aku. Namun, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang sedang duduk di sudut kafe, membaca koran. Itu adalah salah satu teman bisnis ayahnya. Alex mencoba menyapanya, tapi pria itu hanya menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu membuang muka. Hati Alex hancur. Ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki tempat di dunia ini. Ia hanyalah pria yang sudah kehilangan segalanya. 1 bulan berlalu. Keluarga Alex tidak bisa lagi membayar sewa apartemen mereka. Mereka diusir. Malam itu, mereka terpaksa tidur di dalam mobil. Malam itu, mereka hanya bisa menangis, saling menyalahkan, dan saling menuduh. Mereka tidak bisa lagi berpikir. Mereka terlalu lelah. Ini semua salahmu, Alex, teriak Madame Rose. Kalau saja kamu menikah dengan gadis kaya, kita tidak akan seperti ini. Apa? Ini salah Mama. Kalau saja Mama tidak menghinanya, kita tidak akan seperti ini, balas Alex. Pak Richard hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Ia tahu bahwa ini semua adalah salahnya. Ia terlalu sombong. Ia tidak pernah mau melihat ke bawah. Ia hanya melihat ke atas, ke arah kekuasaan dan kekayaan. Dan sekarang, ia telah kehilangan segalanya. Di bawah rembulan yang dingin, mereka hanya bisa berpelukan, menangisi nasib mereka. Mereka tidak lagi memiliki rumah, mereka tidak lagi memiliki uang, mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka hanyalah keluarga yang hancur, yang harus membayar mahal atas kesombongan mereka. Malam itu, di dalam mobil yang kini menjadi satu-satunya tempat berlindung, udara terasa begitu dingin. Dinginnya bukan hanya karena suhu, tapi juga karena kekosongan yang melingkupi hati 3 orang yang terjebak di dalamnya. Tangisan Madame Rose sudah tidak lagi histeris, melainkan berubah menjadi isak tangis yang lirih, tanda keputusasaan yang lebih dalam. Pak Richard hanya bisa memejamkan mata, seolah tak sanggup melihat kenyataan pahit yang kini menjadi hidupnya. Alex, di kursi pengemudi yang kini tak lagi memberinya rasa bangga, menatap kosong keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang terang benderang, gedung-gedung tinggi yang dulu ia kenal, dan ia merasa seolah ia adalah hantu yang terasing di kotanya sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini, Pak, bisik Alex, suaranya serak. Kita harus mencari solusi. Setidaknya, kita harus punya tempat tinggal. Solusi apa lagi, Alex? Jawab Pak Richard tanpa membuka mata. Kita sudah kehilangan segalanya. Tidak ada yang mau membantu kita. Semua orang menjauhi kita. Tidak semua orang, kata Alex, matanya berbinar sebentar. Aku punya teman-teman.
Mereka pasti akan membantuku. Mereka tahu aku tidak seperti ini. Mereka tahu aku bukan pria yang pantas dihina. Madame Rose mendengarnya, lalu tersenyum getir. Teman-temanmu? Teman-temanmu hanya ada saat kamu memiliki uang, Alex. Saat kamu bisa mentraktir mereka di klub-klub mewah. Saat kamu bisa membelikan mereka hadiah mahal. Sekarang, mereka pasti sudah melupakanmu. Mama salah, bantah Alex. Mereka temanku. Teman sejati tidak akan meninggalkan temannya saat kesusahan. Alex menghabiskan malam itu dengan mencari nomor-nomor telepon lama di ponselnya. Ia menemukan nomor-nomor teman-teman dekatnya, mereka yang selalu ia ajak berpesta, mereka yang selalu memuji-muji dirinya, mereka yang selalu berada di sekitarnya. Dengan hati penuh harapan, ia mengirim pesan ke beberapa orang. Ia tidak menceritakan detail, hanya meminta untuk bertemu dan bicara. Namun, satu persatu, pesannya dibaca tanpa balasan, atau ia mendapatkan jawaban singkat dan dingin. Maaf, aku sedang sibuk. Atau, aku sedang di luar kota. Alex mencoba menelepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Keesokan paginya, setelah tidur di mobil yang sempit, Alex bertekad untuk menemui salah satu temannya secara langsung. Ia tahu teman-temannya sering berkumpul di sebuah klub golf eksklusif di pinggir kota. Ia meminta Pak Richard dan Madame Rose untuk menunggunya di mobil. Dengan pakaian yang sudah terlihat lusuh, ia berjalan menuju gerbang klub. Selamat pagi, Bapak, sapa satpam dengan nada curiga. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Pak. Saya Alex Jayakusuma. Saya ingin masuk, kata Alex, mencoba terdengar percaya diri. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Maaf, Tuan Alex. Keanggotaan Anda sudah dicabut. Anda tidak diizinkan masuk. Jantung Alex serasa berhenti berdetak. Ia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Dicabut? Kenapa? Aku anggota seumur hidup di sini. Itu aturan klub, Tuan. Jika anggota mengalami kebangkrutan, keanggotaannya secara otomatis dicabut. Itu untuk menjaga nama baik klub. Maaf. Satpam itu mengulurkan tangannya, meminta Alex untuk pergi. Alex tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seolah ada tinju yang menghantam perutnya. Ia berbalik dan berjalan pergi, wajahnya memerah karena malu. Ia melihat mobil-mobil mewah yang berderet di parkiran, mobil-mobil yang dulu ia kenal. Ia melihat teman-temannya yang sedang tertawa, bermain golf, dan menikmati hidup mereka. Mereka tampak begitu jauh, seolah mereka berada di dunia yang berbeda. Alex tidak menyerah. Ia pergi ke tempat lain, sebuah restoran mewah yang sering ia kunjungi bersama teman-temannya. Ia masuk dan melihat sekelompok temannya sedang makan siang. Mereka tertawa, mengangkat gelas, dan terlihat sangat bahagia. Alex menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ia berjalan menuju meja mereka. Hey, guys. Apa kabar? Sapa Alex, berusaha terdengar ceria. Namun, sapaannya disambut dengan keheningan. Teman-temannya menatapnya dengan tatapan aneh, seolah ia adalah orang asing. Alex, kata salah satu temannya, Dito, dengan nada dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya ingin menyapa. Sudah lama kita tidak bertemu, jawab Alex, suaranya bergetar. Memangnya ada apa? Kami sedang makan siang, kata teman lainnya, Rio. Kamu butuh uang? Aku dengar perusahaan ayahmu bangkrut. Alex menelan ludah. Tidak, aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin bicara. Aku sedang menghadapi masalah besar. Masalah? Masalah apa? Sela seorang teman wanita, Bella, dengan nada mengejek. Masalah yang kamu hadapi itu namanya kemiskinan, Alex. Dan kami tidak punya waktu untuk mendengarkan masalah orang miskin. Kami punya banyak hal yang harus diurus. Tapi kita teman, bisik Alex, matanya berkaca-kaca. Dito tertawa. Teman? Kamu pikir kami temanmu? Kami hanya kenalan bisnis. Kami mendekatimu karena ayahmu punya kekuasaan. Sekarang, setelah ayahmu bangkrut, kami tidak punya alasan lagi untuk berada di dekatmu. Rio mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu.
Ia meletakkannya di atas meja. Ambil ini. Anggap saja ini uang tips untukmu. Semoga kamu bisa membeli makan. Sekarang, pergilah. Kami tidak mau makan siang, kami terganggu. Hati Alex hancur. Ia merasa seolah ada ribuan jarum yang menusuk dadanya. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia mengambil uang itu, bukan karena ia butuh, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia berbalik, dan berjalan keluar dari restoran. Ia bisa mendengar tawa teman-temannya di belakangnya. Tawa yang dulu ia kenal, kini terdengar seperti tawa iblis. Di luar, Alex duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya, dan menangis. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Ia melihat uang di tangannya, uang yang ia dapatkan dari penghinaan, dan ia meremasnya hingga kusut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan diperlakukan seperti ini. Dulu, ia adalah raja, kini ia hanyalah pengemis. Sementara itu, di dalam mobil, Pak Richard dan Madame Rose juga menghadapi kehancuran mereka sendiri. Mereka menunggu Alex, dan mereka merasa lapar. Madame Rose menatap Pak Richard dengan tatapan kosong. Richard, aku lapar. Kita tidak punya uang lagi. Pak Richard hanya bisa menunduk. Ia merasa bersalah. Ia tidak bisa memberikan apapun pada keluarganya. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria parubaya berjalan melewati mobil mereka. Itu adalah Herman, salah satu mantan manajernya. Ia adalah pria yang dulu pernah Pak Richard hina habis-habisan, karena tidak bisa mencapai target. Dengan langkah ragu, Pak Richard keluar dari mobil dan memanggilnya. Herman, Herman. Herman menoleh. Matanya membelalak saat ia melihat Pak Richard dan Madame Rose yang lusuh. Ia berjalan menghampiri mereka, senyum sinis tersungging di bibirnya. Pak Richard, tuan rumah besar yang dulu sombong itu, kenapa Bapak jadi seperti ini? Pak Richard tidak peduli dengan ejekan Herman. Ia hanya peduli dengan keluarganya. Herman, tolonglah. Kami butuh uang. Sedikit saja. Untuk makan. Herman tertawa. Tawa yang dulu hanya bisa ia tahan di belakang punggung Pak Richard, kini ia lepaskan dengan bebas. Uang? Kenapa Bapak tidak minta uang sama teman-teman Bapak yang kaya itu? Kenapa tidak minta uang sama wanita yang Bapak hina itu? Bukankah dia pemilik PT Global Solutions? Aku mohon, Herman, kata Madame Rose, air matanya menetes. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Tolonglah. Herman menatap Madame Rose dari atas ke bawah. Ibu Madame Rose, yang dulu selalu memamerkan perhiasan berliannya. Sekarang, di mana perhiasan itu? Di mana mobil mewahnya? Di mana rumah besarnya? Semua sudah hilang. Herman, tolong. Pak Richard mengemis. Maaf, Pak Richard. Saya tidak bisa. Dulu, saat Bapak ada di puncak, Bapak selalu menghina saya. Bapak menganggap saya tidak lebih dari sampah. Sekarang, saat Bapak ada di bawah, Bapak meminta bantuan saya. Saya tidak bisa. Maaf. Herman berbalik, dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan hati yang hancur. Malam itu, Alex kembali ke mobil. Wajahnya merah, matanya bengkak karena menangis. Ia memegang uang kertas yang kusut di tangannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuka pintu mobil, masuk, dan menutupnya. Ia duduk di sana, dalam keheningan, dalam kegelapan. Ia dan keluarganya kini tidak hanya miskin, tapi juga sendirian. Semua yang dulu mereka miliki, termasuk harga diri dan kehormatan mereka, sudah hancur. Mereka sudah mencapai titik terendah. Setelah malam yang dingin dan penuh air mata di dalam mobil, pagi datang dengan membawa beban yang lebih berat. Sinar matahari tidak terasa hangat, melainkan seperti cahaya yang mengejek. Keluarga Alex kini tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga arah. Mereka memarkir mobil di sudut jalan yang sepi, takut jika ada orang yang mengenali mereka. Sarapan pagi mereka hanyalah air putih dan sepotong roti tawar yang mereka beli dengan sisa uang receh di kantong Pak Richard. Kita tidak bisa begini terus, ucap Pak Richard lirih, memecah keheningan yang menyakitkan. Kita harus mencari tempat tinggal. Kita tidak bisa hidup di mobil selamanya. Alex mengangguk. Aku akan mencoba melamar pekerjaan lagi, Pak.
Di mana saja. Aku tidak peduli dengan posisi atau gajinya. Aku hanya ingin kita bisa bertahan. Dengan tekad yang baru, Alex kembali mencoba. Ia mengunjungi berbagai toko, kafe, dan bahkan gudang-gudang logistik. Namun, nasib buruk seakan tidak mau pergi darinya. Di sebuah kafe, saat ia mencoba melamar sebagai pelayan, manajer kafe itu langsung mengenali wajahnya. Alex Jayakusuma, kamu pikir ini tempat lelucon? Kamu yang dulu menghabiskan jutaan rupiah untuk kopi, sekarang mau jadi pelayan. Manajer itu tertawa sinis, membuat Alex merasa lebih kecil dari debu. Tidak hanya Alex, Pak Richard juga mencoba. Ia yang seumur hidupnya hanya duduk di kursi direktur, kini harus mencoba mencari pekerjaan kasar. Ia mendatangi pabrik-pabrik, menawarkan diri sebagai buruh angkut. Namun, tubuhnya yang sudah tua dan ringkih membuat tidak ada yang mau menerimanya. Mereka takut ia akan sakit dan merepotkan. Sementara itu, Madam Rose hanya bisa duduk di dalam mobil, menangis. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa pelayan, tanpa mobil mewah, tanpa perhiasan. Ia merasa seolah ia adalah seekor kupu-kupu yang sayapnya dicabut, lalu dilempar ke dalam lumpur. Sore harinya, saat mereka kembali ke mobil, mereka disambut dengan kejutan yang tidak menyenangkan. Sebuah amplop putih menempel di kaca mobil, dipegang oleh dua orang pria berbadan besar dengan tatapan dingin. Alex Jayakusuma, tanya salah satu dari mereka, suaranya berat. Alex mengangguk ragu. Ya, saya. Kami dari bank, kata pria itu. Anda punya hutang besar. Hutang kartu kredit, pinjaman pribadi, dan pinjaman perusahaan yang Anda jadikan penjamin. Totalnya lebih dari 1 miliar rupiah. Jantung Alex rasa berhenti berdetak. Ia tahu tentang hutang ayahnya, tapi ia tidak tahu hutangnya juga sebesar ini. Ia juga tidak ingat pernah mengambil pinjaman sebesar itu. Tapi saya tidak pernah mengambil pinjaman sebesar itu. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu. Anda lupa? Pria itu tersenyum sinis. Anda kan punya banyak kartu kredit dengan limit tinggi. Anda juga mengambil pinjaman pribadi untuk membeli mobil sport itu. Jangan lupakan, Anda juga menjaminkan diri Anda sebagai penjamin untuk beberapa pinjaman perusahaan ayah Anda. Alex menelan ludah. Ia ingat sekarang. Dulu, ia tidak pernah peduli dengan tagihan atau pinjaman. Ia hanya peduli dengan kesenangan. Ia hanya menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa membacanya. Ia tidak pernah berpikir bahwa semua itu akan kembali menghantuinya. Kami tidak punya uang, bisik Alex, suaranya bergetar. Kami tahu, kata pria itu. Kami tidak datang untuk menagih uang, kami datang untuk menyita aset. Kami akan menyita mobil ini. Madam Rose histeris. Ia keluar dari mobil dan mencoba menghalangi mereka. Jangan, ini mobil satu-satunya yang kami punya. Jangan ambil. Maaf, Bu. Ini sudah keputusan pengadilan, kata pria itu. Ia mengeluarkan surat penyitaan dan menunjukkannya kepada mereka. Jika kalian tidak mau menyerahkan mobil ini, kami akan panggil polisi. Dengan hati yang hancur, mereka terpaksa menyerahkan mobil itu. Mobil yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini menjadi sumber penderitaan mereka. Mereka hanya bisa berdiri di pinggir jalan, memandangi mobil mereka yang dibawa pergi. Mereka kini tidak punya apa-apa lagi. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Alex? Tanya Pak Richard, matanya penuh air mata. Alex tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menangisi nasibnya. Malam itu, mereka berjalan kaki. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya bisa berjalan, mengikuti jalan yang gelap dan dingin. Mereka tidak punya uang untuk makan, tidak punya uang untuk tidur. Mereka benar-benar menjadi tunawisma. Mereka duduk di bawah jembatan, berbagi selembar koran sebagai selimut. Aku lapar, bisik Madam Rose, suaranya lirih. Alex merasa hatinya seperti diremas. Ia merasa sangat bersalah. Ia tidak bisa memberikan apapun pada ibunya. Tahan sebentar, Ma. Aku akan cari cara. Alex meninggalkan mereka di sana, dan berjalan ke pasar malam yang masih ramai. Ia melihat sisa-sisa makanan yang dibuang ke tong sampah. Ia merasa jijik,
tapi rasa lapar lebih kuat dari rasa jijik. Ia mengambil sisa-sisa makanan itu dan membawanya ke orang tuanya. Madame Rose menangis saat melihat makanan itu. Ia tidak bisa percaya bahwa putranya harus memungut sampah untuk bisa makan. Alex, kenapa kamu harus seperti ini? Ma, ini lebih baik daripada tidak makan sama sekali, kata Alex, suaranya lembut. Mereka makan sisa-sisa makanan itu, dan itu terasa seperti makanan terlezat yang pernah mereka makan. Malam itu, mereka tidur di bawah jembatan, dingin dan lapar, tapi mereka punya satu sama lain. Keesokan harinya, mereka kembali ke jalanan. Alex mencoba mencari pekerjaan lagi. Kali ini ia tidak peduli dengan martabatnya. Ia mencoba melamar sebagai kuli panggul di pasar. Namun, tubuhnya yang kurus dan lemah membuatnya tidak bisa mengangkat barang-barang berat. Ia jatuh, dan barang yang ia angkat pecah. Pemiliknya marah, dan mengusirnya. Pak Richard dan Madame Rose mencoba mengemis. Mereka duduk di sudut jalan, memegang tangan mereka, dan berharap ada orang yang berbelas kasihan. Namun, tidak ada yang mau membantu mereka. Ada yang melempar uang receh, tapi ada juga yang meludah di depan mereka. Mereka merasa begitu terhina. Malam itu, mereka kembali ke bawah jembatan. Mereka tidak bisa lagi menangis. Air mata mereka sudah kering. Mereka hanya bisa menatap langit-langit jembatan yang kotor, memikirkan nasib mereka. Bagaimana bisa kita sampai di titik ini? Bisik Madame Rose. Ini semua karena kesalahan kita, Ma, kata Alex. Kita terlalu sombong. Kita terlalu serakah. Kita tidak pernah bersyukur. Kamu benar, Alex, kata Pak Richard, suaranya serak. Aku menyesal. Aku menyesal telah menghina, aku. Aku menyesal telah menolak bantuannya. Aku menyesal. Alex tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk orang tuanya, merasakan tubuh mereka yang kurus dan dingin. Mereka kini tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada teman, tidak ada kehormatan. Yang mereka miliki hanyalah penyesalan. Tiba-tiba, Madame Rose mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Alex dengan tajam. Alex, kita harus cari aku. Kita harus minta maaf padanya. Mungkin dia akan membantu kita. Alex ragu. Tapi, Ma, setelah semua yang kita lakukan, apakah dia mau membantu kita? Kita harus coba, kata Madame Rose, suaranya penuh harapan. Dia wanita baik. Aku yakin dia akan memaafkan kita. Alex mengangguk. Baik, Ma. Kita akan cari aku. Kita akan minta maaf padanya. Kita akan katakan padanya bahwa kita menyesal. Malam itu, mereka membuat rencana. Mereka akan mencari aku, dan mereka akan mengemis maaf padanya. Mereka tidak tahu di mana aku berada, tapi mereka akan mencarinya. Mereka akan mencari di mana saja, di setiap sudut kota, hingga mereka menemukannya. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Satu-satunya harapan mereka. Pagi harinya, mereka memulai pencarian. Mereka berjalan kaki, menyusuri jalanan kota yang ramai. Mereka melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, orang-orang yang dulu mereka anggap lebih rendah dari mereka. Kini, mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih dari mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang hancur, yang harus berjuang untuk hidup. Mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, "Maaf, apa kamu tahu di mana aku tinggal?" Tapi tidak ada yang tahu siapa aku. Ada yang mengusir mereka, ada yang menertawakan mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, terus mencari. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Setelah seharian mencari, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka kembali ke bawah jembatan, kelelahan dan putus asa. "Maaf, Ma. Aku tidak bisa menemukannya," kata Alex, suaranya penuh rasa bersalah. Madame Rose menangis. Apakah tidak ada lagi harapan? Alex menatap ibunya dengan tatapan penuh cinta. "Selama kita bersama, akan selalu ada harapan, Ma." Mereka berpelukan, dan tidur di bawah jembatan.
Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru mereka. Kehidupan yang penuh dengan perjuangan, tapi juga penuh dengan harapan. Harapan bahwa mereka akan menemukan aku, dan harapan bahwa mereka akan bisa memperbaiki kesalahan mereka. Pencarian aku adalah perjalanan yang penuh keputusasaan. Siang berganti malam, dan malam berganti siang. Kaki mereka lelah, perut mereka kosong, dan hati mereka dipenuhi oleh rasa malu dan penyesalan. Mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, menunjukkan foto lama, aku, yang diambil dari ponsel Alex. Namun, tidak ada yang mengenali wanita yang mereka kenal sebagai sosok sederhana dan penuh kasih itu. Mereka hanya mendapat tatapan aneh, sinis, atau kasihan. Setelah 4 hari tanpa hasil, mereka kembali ke bawah jembatan. Wajah mereka kotor, pakaian mereka bau, dan tubuh mereka kurus. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjalan atau mencari. Mereka hanya bisa duduk di sana, dalam keheningan yang menyakitkan. "Maafkan aku, Ma," bisik Alex, suaranya serak. "Aku tidak bisa menemukannya. Aku sudah berusaha." Madam Rose hanya bisa menangis. Air matanya sudah kering. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangis. Pak Richard hanya bisa menunduk, menatap tanah yang kotor. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka. Mobil itu adalah salah satu model terbaru, yang dulu sering Alex kendarai. Kaca jendela mobil itu terbuka, dan seorang pria muda dengan wajah familiar menatap mereka dengan heran. Itu adalah Rio, salah satu teman Alex yang dulu menghinanya di restoran. "Alex? Pak Richard? Madam Rose?" tanya Rio. Suaranya penuh rasa terkejut. Kenapa kalian jadi seperti ini?" Madam Rose langsung mengangkat kepalanya. Matanya membelalak saat ia melihat Rio. "Rio, kau, tolong bantu kami. Kami butuh bantuanmu." Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan iba. "Kenapa kalian tidak meminta bantuan dari wanita yang kalian hina itu? Dia kan bosku sekarang." Jantung Alex serasa berhenti berdetak. "Bosmu? Siapa?" "Wanita yang kalian hina itu, Alex," kata Rio, suaranya dingin. "Yang kalian sebut, gadis miskin, dan kuman. Wanita itu adalah CEO Global Solutions." Alex, Pak Richard, dan Madam Rose menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak percaya. Ini tidak mungkin. "Global Solutions? Maksudmu perusahaan yang memutus kontrak ayahku?" tanya Alex, suaranya bergetar. "Ya," jawab Rio, mengangguk. "Namanya?" Rio terdiam, lalu melanjutkan, "Namanya, aku." Tiba-tiba, Madam Rose bangkit. "Alex, kita harus menemuinya. Kita harus minta maaf padanya. Sekarang juga." Alex mengangguk, matanya dipenuhi harapan. Mereka memohon kepada Rio untuk membawa mereka ke kantor Global Solutions. Dengan enggan, Rio mengizinkan mereka masuk ke mobilnya. Perjalanan ke kantor Global Solutions terasa seperti mimpi. Mereka melewati jalanan yang ramai, melihat gedung-gedung tinggi, dan mereka merasa seolah mereka adalah orang asing. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan kembali ke dunia yang dulu mereka kenal. Namun, kali ini, mereka kembali sebagai orang yang hancur. Setibanya di sana, mereka disambut dengan kemegahan yang menakjubkan. Gedung Global Solutions adalah gedung tertinggi di kota, dengan arsitektur modern dan interior yang mewah. Alex, Pak Richard, dan Madam Rose menatap sekeliling dengan kagum. Mereka tidak bisa percaya bahwa semua ini adalah milik aku. Rio membawa mereka ke lantai teratas. Mereka berjalan melewati koridor yang panjang, dan akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besar. Rio mengetuk pintu itu, dan mendengar sebuah suara yang familiar. "Masuk." Rio membuka pintu, dan mereka semua masuk. Ruangan itu sangat besar dan mewah, dengan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Sebuah meja kerja yang sangat modern berada di tengah ruangan, dan di belakang meja itu, duduk seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya diikat rapi, riasannya tipis, dan ia mengenakan sebuah blazer yang sangat elegan. Itu adalah aku. Namun, kali ini,
Ia tidak lagi memakai pakaian sederhana yang mereka kenal. Ia terlihat begitu berkuasa, begitu berwibawa, dan begitu cantik. Ada apa, Rio? Tanya aku, suaranya dingin. Maaf, Bu, tapi ada yang ingin bertemu dengan Anda, kata Rio, menunjuk ke arah Alex, Pak Richard, dan Madame Rose. Aku menoleh. Matanya membelalak saat ia melihat mereka. Wajahnya berubah menjadi datar, tanpa ekspresi. Kalian? Madame Rose langsung berlutut. Maafkan kami, aku, teriaknya. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami telah melakukan kesalahan besar. Kami mohon, maafkan kami. Alex dan Pak Richard juga berlutut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menangis. Mereka merasa sangat malu, sangat bersalah, dan sangat menyesal. Aku menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, membiarkan mereka berlutut di depannya. Kami tahu kami telah menghinamu, kata Pak Richard, suaranya bergetar. Kami tahu kami telah merendahkanmu. Kami pikir kau hanyalah gadis miskin. Tapi, kami salah. Kami salah besar. Alex mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap aku, dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku minta maaf. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku sombong. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi, tolong maafkan kami. Aku berdiri. Ia berjalan ke arah mereka, lalu berdiri di depan mereka. Ia menatap Madame Rose, Pak Richard, dan Alex satu persatu. Mengapa kalian ada di sini? Bukankah kalian bilang kalian tidak membutuhkan aku? Kami butuh bantuanmu, bisik Madame Rose, suaranya lirih. Kami sudah kehilangan segalanya. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya pekerjaan. Kami tidak punya apa-apa. Aku tersenyum sinis. Lalu, kenapa kalian tidak meminta bantuan dari teman-teman kalian? Kenapa kalian tidak meminta bantuan dari orang-orang yang kalian banggakan? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menunduk. Aku menoleh ke arah Rio. Rio, tolong siapkan minuman untuk mereka. Saya tidak mau mereka pingsan di sini. Rio mengangguk dan berjalan keluar. Aku kembali menatap mereka. Kalian tahu? Dulu, saat kalian menghinaku, aku merasa sangat sakit. Aku merasa sangat marah. Aku ingin membalas dendam. Tapi sekarang, saat aku melihat kalian seperti ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Aku hanya merasakan kasihan. Kata-kata, aku, bagaikan pisau yang menusuk hati mereka. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menangis. Aku berjalan ke mejanya dan mengambil sebuah amplop. Ia kembali ke arah mereka dan memberikan amplop itu kepada Alex. Ambil ini. Di dalamnya ada uang. Cukup untuk kalian sewa apartemen, dan cukup untuk kalian hidup selama beberapa bulan. Alex menatap amplop itu, air matanya menetes. Kamu mau membantu kami? Aku mengangguk. Aku tidak mau kalian mati di jalanan. Aku tidak mau kalian menjadi tunawisma. Aku tidak mau kalian hidup dalam penderitaan. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak sejahat kalian. Alex, Pak Richard, dan Madame Rose tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menangis dan memeluk aku. Mereka berterima kasih atas kebaikan hatinya. Aku melepaskan pelukan mereka. Sudah cukup. Sekarang, pergilah. Aku tidak mau melihat kalian di sini lagi. Mereka mengangguk dan berjalan keluar. Mereka tidak bisa percaya bahwa aku mau membantu mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa aku mau memaafkan mereka. Mereka merasa sangat bersalah, tapi juga merasa sangat bersyukur. Rio kembali dengan nampan berisi 3 gelas air putih. Aku mengambil 1 gelas dan meminumnya. Sudah pergi? Tanyanya. Sudah, Bu, kata Rio. Mereka menangis dan berterima kasih. Aku hanya mengangguk. Ia berjalan ke jendela
dan menatap pemandangan kota. Matanya kosong. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasa lelah. Ia telah mencapai tujuannya. Ia telah membalas dendam. Tapi, ia tidak merasa bahagia. Di bawah, Alex, Pak Richard, dan Madame Rose berjalan pergi. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak memiliki uang, mereka tidak memiliki pekerjaan. Tapi, mereka memiliki harapan. Harapan bahwa mereka akan bisa memulai hidup baru. Harapan bahwa mereka akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Harapan bahwa mereka akan bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka berhenti di sudut jalan. Alex membuka amplop yang diberikan, aku. Di dalamnya ada uang tunai, jumlahnya lebih dari yang mereka bayangkan. Ada juga sebuah kartu nama. Kartu nama, aku. Mereka menatap kartu nama itu, dan mereka tahu bahwa itu adalah awal dari kehidupan baru mereka. Awal dari penebusan dosa. Di bawah gemerlap cahaya malam Jakarta, Alex, Pak Richard, dan Madame Rose berdiri di sudut jalan. Memandang kartu nama, aku, di tangan Alex seolah itu adalah sebuah peta menuju harta karun. Kartu itu begitu sederhana. Hanya nama dan nomor telepon, tanpa jabatan atau logo perusahaan yang memamerkan kemewahan. Itu adalah kartu nama seorang CEO yang tidak perlu membuktikan kekuasaannya. Di tangan Alex, amplop berisi uang tunai terasa begitu berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena beban penyesalan dan rasa syukur yang menyelimutinya. Mereka tidak lagi merasakan kelegaan karena terhindar dari kehancuran, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kita tidak bisa menggunakan uang ini begitu saja, bisik Madame Rose, suaranya masih serak karena tangis. Ini bukan uang untuk kita hambur-hamburkan. Ini adalah uang penebusan dosa. Pak Richard mengangguk. Matanya menatap uang itu dengan tatapan penuh arti. Betul. Kita akan menggunakannya untuk memulai hidup baru. Hidup yang jauh dari kesombongan dan keangkuhan. Alex menatap wajah lelah orang tuanya. Ia melihat garis-garis keriput di wajah ayahnya yang semakin dalam, dan mata ibunya yang dulunya bersinar karena perhiasan, kini bersinar karena air mata. Ia merasa sangat bersalah. Maafkan aku, Pak, Ma. Ini semua salahku. Seandainya aku mendengarkan kalian, seandainya aku tidak buta karena ambisi. Sudahlah, Alex, kata Pak Richard. Kita tidak punya waktu untuk menyesal. Waktunya untuk bertindak. Mari kita cari tempat tinggal yang sederhana, dan mulai hidup baru. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemen itu tidak memiliki pemandangan kota yang menakjubkan seperti penthouse mereka dulu. Tidak ada kolam renang atau pusat kebugaran. Hanya ada satu kamar tidur, sebuah kamar mandi kecil, dan dapur mini. Namun, bagi mereka, itu terasa seperti istana. Mereka tidak lagi harus tidur di mobil, tidak lagi harus merasakan dinginnya malam. Hari-hari pertama di apartemen itu terasa sangat berat. Madame Rose, yang seumur hidupnya hanya memasak untuk hobi, kini harus memasak untuk bertahan hidup. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang sendok perak, kini terbiasa memotong bawang dan mengulek bumbu. Ia sering menangis karena tangannya lecet, tapi ia tidak pernah menyerah. Ia belajar dari resep-resep di internet, dan masakannya perlahan menjadi lebih baik. Ia bahkan mulai menikmati prosesnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam menciptakan hidangan sederhana untuk keluarganya. Pak Richard, yang dulu hanya terbiasa menandatangani dokumen dan menghadiri rapat, kini mencoba mencari pekerjaan kasar. Ia mendatangi berbagai pabrik, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Mereka takut ia akan sakit. Akhirnya, ia menemukan pekerjaan sebagai penjaga toko kelontong di dekat apartemen mereka. Ia harus mengangkat kardus-kardus berat, membersihkan lantai, dan melayani pelanggan dengan senyum. Banyak pelanggan yang mengenalnya, dan mereka sering mengejeknya. Pak Richard, tuan bos yang kaya raya itu, sekarang jadi penjaga toko? Pak Richard hanya bisa menunduk, menahan malu. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia pantas mendapatkan ini. Ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kesombongannya. Alex, yang dulunya adalah pewaris perusahaan, kini bekerja sebagai pengantar paket. Ia harus bangun pagi-pagi, mengendarai sepeda motor bututnya,
dan mengantarkan paket ke seluruh kota. Ia harus menghadapi macet, hujan, dan panas. Ia sering dimarahi pelanggan karena paket terlambat. Ia juga sering melihat teman-teman lamanya di jalan, mengendarai mobil mewah mereka, dan mereka hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Alex tidak lagi merasa marah. Ia hanya tersenyum getir. Ia tahu ia tidak lebih baik dari mereka. Ia hanya berharap mereka tidak akan mengalami apa yang ia alami. Suatu hari, Alex sedang mengantar paket ke sebuah gedung perkantoran. Saat ia sedang berjalan menuju pintu, ia melihat Rio. Rio sedang menunggunya di depan pintu. "Alex, akhirnya kau datang juga," kata Rio. "Aku sudah menunggumu dari tadi." "Ada apa?" tanya Alex, suaranya dingin. Aku ingin minta maaf," kata Rio. "Aku tidak tahu kau jadi seperti ini. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menertawakanmu. Aku seharusnya membantumu." Alex terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Rio, matanya dipenuhi air mata. Ia merasa lega. Ia merasa damai. "Tidak apa-apa, Rio. Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Kamu hanya..." "Aku hanya bodoh," kata Rio, mengangguk. "Aku hanya buta karena uang. Aku pikir uang adalah segalanya. Tapi, setelah melihatmu seperti ini, aku tahu aku salah." "Tidak apa-apa," kata Alex. "Semua orang bisa membuat kesalahan. Yang penting, kita belajar dari kesalahan kita." Alex dan Rio berpelukan. Mereka tidak lagi peduli dengan status mereka, dengan uang mereka. Mereka hanya peduli dengan persahabatan mereka. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah berubah. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah belajar. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka. Mereka makan bersama di meja kecil mereka tertawa, dan mereka bercerita. Mereka tidak lagi membicarakan tentang uang, tentang bisnis, atau tentang kekuasaan. Mereka hanya membicarakan tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang masa depan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Madame Rose mengambil kartu nama, "Aku. Aku ingin mengembalikan uangnya," katanya. "Aku tidak mau berhutang padanya. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa uangnya." Alex dan Pak Richard mengangguk setuju. Keesokan harinya, mereka bertiga datang ke kantor Global Solutions. Mereka disambut dengan ramah oleh resepsionis. "Maaf, Tuan, tapi Anda tidak bisa bertemu dengan Ibu CEO tanpa janji," kata resepsionis. "Kami tahu," kata Pak Richard. "Kami hanya ingin menitipkan amplop ini untuknya." "Maaf, Tuan, tapi saya tidak bisa menerima uang," kata resepsionis. "Itu bukan prosedur perusahaan." Alex memohon. "Tolonglah, Kak. Kami hanya ingin mengembalikan uang ini. Kami tidak mau berhutang padanya." Resepsionis itu ragu, lalu tersenyum. "Baiklah. Saya akan coba sampaikan pada Ibu CEO. Tapi, saya tidak janji." Mereka menunggu. Setelah beberapa menit, pintu ruangan, "Aku," terbuka. Aku berjalan ke arah mereka. Ia tidak memakai blazer. Ia hanya memakai sebuah kaos dan celana jeans. Ia terlihat begitu sederhana, begitu santai, dan begitu cantik. "Kenapa kalian kembali?" tanya. Aku, suaranya lembut. Madame Rose menyerahkan amplop itu kepada aku. "Kami datang untuk mengembalikan uangnya," katanya. "Kami tidak mau berhutang padamu. Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa hidup tanpa uangmu." Aku menatap amplop itu, lalu menatap mereka. Ia tidak mengambilnya. "Simpan uang itu," katanya. "Aku tidak memberimu uang. Aku memberimu kesempatan. Aku ingin kalian membuktikan bahwa kalian bisa memulai hidup baru." "Tapi," bisik Madame Rose, air matanya menetes. "Tidak ada, tapi," kata aku. "Uang itu adalah tes untuk kalian. Uang itu adalah bukti bahwa kalian bisa berubah. Jika kalian mengembalikan uang itu artinya kalian belum berubah. Itu artinya kalian masih sombong. Kalian masih sombong karena merasa tidak butuh bantuan orang lain." Mereka terdiam.
Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Aku tersenyum. Kalian tahu? Dulu, saat kalian menghinaku, aku merasa sangat sakit. Aku merasa sangat marah. Aku ingin membalas dendam. Tapi sekarang, saat aku melihat kalian seperti ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Aku hanya merasakan bangga. Bangga karena kalian bisa berubah. Bangga karena kalian bisa belajar. Bangga karena kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Lanjut, aku. Madam Rose, Pak Richard, dan Alex tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka menangis, bukan karena penderitaan, tapi karena kebahagiaan. Mereka merasa sangat bersyukur. Mereka merasa sangat berterima kasih. Aku memeluk mereka satu persatu. Sekarang, pergilah, bisiknya. Pergilah, dan buatlah aku bangga. Buatlah aku bangga karena kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Mereka mengangguk, dan berjalan keluar. Mereka tidak lagi merasa malu. Mereka tidak lagi merasa bersalah. Mereka hanya merasa penuh harapan. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru mereka. Kehidupan yang penuh dengan perjuangan, tapi juga penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka kembali ke apartemen mereka. Mereka melihat uang itu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan menggunakan uang itu untuk memulai bisnis kecil. Mereka akan membuka toko kelontong di dekat apartemen mereka. Pak Richard akan menjadi manajernya, Madam Rose akan menjadi kasirnya, dan Alex akan menjadi pegawainya. Mereka akan bekerja keras, mereka akan belajar dari kesalahan mereka, dan mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Satu-satunya jalan menuju penebusan dosa. 3 bulan berlalu sejak keluarga Alex memulai hidup baru mereka di apartemen kecil itu. Seiring waktu, uang tunai yang diberikan, perlahan menipis, namun tidak sia-sia. Mereka menggunakannya sebagai modal untuk membuka toko kelontong kecil di depan apartemen mereka. Sebuah etalase kaca sederhana, beberapa rak kayu, dan sebuah papan nama yang mereka lukis sendiri, Harapan Baru. Nama itu bukan sekadar nama toko, melainkan cerminan dari jiwa mereka yang kini telah lahir kembali. Toko itu tidak besar, tapi bersih dan tertata rapi. Pak Richard, yang dulu hanya memimpin rapat dewan, kini menjadi manajer toko. Ia menghitung stok dengan teliti, mencatat pengeluaran, dan mengatur barang dagangan dengan cermat. Sikapnya yang dulu sombong, kini berubah menjadi penuh kesabaran dan kehangatan. Ia sering tersenyum ramah kepada pelanggan yang datang, dan bahkan tak segan-segan menawarkan bantuan untuk membawakan barang belanjaan mereka. Madam Rose, yang dulu selalu dilayani, kini adalah kasir dan koki toko. Ia tidak lagi canggung menggunakan tangannya. Setiap hari, ia membuat kue-kue sederhana, gorengan, dan es teh yang menjadi favorit anak-anak sekolah. Tangannya yang dulu mulus dan terawat, kini dipenuhi oleh luka kecil dan kapalan. Namun setiap luka itu adalah saksi bisu dari kerja kerasnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam mendengar pujian dari pelanggan tentang masakannya, dan dalam melihat senyum anak-anak kecil yang puas dengan jajanan yang ia buat. Ia tidak lagi merindukan perhiasan berlian, karena kebahagiaannya kini adalah senyum tulus dari orang lain. Dan Alex, pewaris yang angkuh, kini adalah pengantar paket andal. Setiap pagi, ia mengendarai sepeda motor bututnya, menyusuri ganggang sempit, dan menghadapi terik matahari. Ia tidak lagi dimarahi karena terlambat, karena ia selalu datang tepat waktu, bahkan lebih cepat. Banyak pelanggan yang terkejut melihatnya, tapi Alex tidak lagi merasa malu. Ia hanya tersenyum ramah, menyerahkan paket, dan melanjutkan perjalanannya. Ia menyadari bahwa pekerjaan tidak ditentukan oleh status, tapi oleh kehormatan dan kejujuran. Ia tidak lagi sombong, karena ia tahu bahwa di mata Tuhan, semua orang sama. Suatu hari, saat Alex sedang mengantarkan paket, ia berpapasan dengan Rio. Rio mengendarai mobil mewahnya, dan ia langsung memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. "Alex," teriak Rio, suaranya penuh kegembiraan. "Aku sudah mencarimu. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menertawakanmu. Aku seharusnya membantumu." Alex tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Rio.
Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Kamu hanya buta karena uang. Ya, aku bodoh, kata Rio, mengangguk. Aku pikir uang adalah segalanya. Tapi, setelah melihatmu seperti ini, aku tahu aku salah. Alex dan Rio berpelukan. Mereka tidak lagi peduli dengan status mereka, dengan uang mereka. Mereka hanya peduli dengan persahabatan mereka. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah berubah. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah belajar. Malam itu, Rio datang ke toko Harapan Baru. Ia melihat Pak Richard dan Madam Rose yang sedang melayani pelanggan. Rio melihat mata mereka yang bersinar, tidak lagi karena perhiasan, tapi karena kebahagiaan. Rio tahu bahwa mereka telah berubah. Ia merasa sangat bangga. Hari-hari berlalu, dan toko Harapan Baru menjadi semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang, bukan karena toko mereka lebih besar, tapi karena mereka ramah, jujur, dan harga barang mereka terjangkau. Mereka tidak lagi memikirkan masa lalu. Mereka hanya fokus pada masa kini, dan pada masa depan yang cerah. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan toko. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar. Ia mengenakan celana jeans dan kaos sederhana. Rambutnya diikat rapi, riasannya tipis, dan ia terlihat begitu santai. Itu adalah aku. Ia tidak datang sebagai CEO, ia datang sebagai seorang wanita biasa. Selamat sore, sapa, aku, suaranya lembut. Pak Richard dan Madam Rose yang sedang melayani pelanggan, langsung menoleh. Mata mereka membelalak saat melihat aku. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Aku tersenyum. Saya mau beli air mineral. Madam Rose dengan cepat mengambil sebotol air mineral dan memberikannya kepada aku. Ini, Nona. Aku membayar, lalu mengambil air mineral itu. Kalian terlihat bahagia, katanya. Kami. Bisik Madam Rose, air matanya menetes. Kami bahagia. Aku mengangguk. Saya bangga pada kalian. Saya bangga karena kalian bisa berubah. Saya bangga karena kalian bisa belajar. Saya bangga karena kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku menoleh ke arah Alex, yang sedang menatapnya dari dalam toko. Alex berjalan ke arahnya, dan berdiri di depannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap aku, matanya dipenuhi rasa syukur. Aku tersenyum, dan memberikan kartu namanya. Jika kalian butuh bantuan, panggil saja saya. Alex tidak mengambilnya. Tidak, terima kasih, katanya. Kami tidak butuh bantuan lagi. Kami sudah menemukan kebahagiaan kami. Aku tersenyum. Ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan ke arah mobilnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia berbalik. Ingat, katanya, uang bukanlah segalanya. Tapi kehormatan, kejujuran, dan kebahagiaan itulah segalanya. Malam itu, mereka makan malam di meja kecil mereka. Mereka tidak lagi makan sisa-sisa makanan. Mereka makan hidangan sederhana, tapi terasa sangat lezat. Mereka tidak lagi membicarakan tentang uang, tentang bisnis, atau tentang kekuasaan. Mereka hanya membicarakan tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang masa depan mereka. Aku merasa sangat bahagia, bisik Madam Rose. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan kebahagiaan dalam hidup yang sederhana. Aku juga, kata Pak Richard, mengangguk. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan kedamaian dalam hidup yang tanpa kekuasaan. Aku juga, kata Alex, tersenyum. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan cinta dalam hidup yang tanpa uang. Mereka berpelukan. Mereka tidak lagi merasa malu. Mereka tidak lagi merasa bersalah. Mereka hanya merasa penuh harapan. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Perjalanan yang penuh dengan penderitaan, tapi juga penuh dengan pelajaran. Perjalanan yang telah mengubah mereka, dan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, atau seberapa besar kekuasaan yang kita punya.
Kekayaan sejati adalah kejujuran, kebaikan, dan hati yang tulus. Kehormatan tidak datang dari status sosial, melainkan dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, melainkan dalam kesederhanaan dan dalam cinta.